Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan materi mengenai fenomena hidrosfer, yaitu siklus air. Ya baik, perkenalkan saya Sirayunimisi dengan NIM 220109501021. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi siklus air. Siklus air atau dikenal juga sebagai siklus hidrologi adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Siklus air menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut dengan siklus. Kemudian berikutnya itu ada tahapan siklus air. Air berubah bentuk dari uap ke cair dan padat. Perpindahan antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi. Tahap pertama siklus air terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Perkenalkan, nama saya Nurasni M, NIM 220109502007. Di sini saya akan melanjutkan materi tahapan siklus air. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Semakin tinggi lapisan atmosfer, semakin dingin suhu atmosfer karena tekanan udaranya rendah. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga ada presipitasi. Ketika awan jenuh dengan tetesan air, presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Perkenalkan, nama saya Ilmaniar Kamahara dengan NIM 220109501022. Nah, di sini saya akan menunjukkan materi dari tahapan siklus air. Nah, selanjutnya yaitu ada infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses di mana hujan atau air permukaan itu menyerap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau dekat batuan. Nah, ketika air hujan mencapai permukaan tanah, sebagian air akan mengalir ke sungai, danau, atau laut melalui aliran permukaan. Sementara sebagian lainnya akan meresap ke dalam tanah. Lalu kemudian infiltrasi ini merupakan proses penting karena mengisi akuifer di bawah tanah, memperbarui pasokan air tanah, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Selain itu, infiltrasi ini juga mempengaruhi erosi tanah dan pembentukan tanah. Selanjutnya yaitu ada aliran permukaan. Nah, aliran permukaan ini merupakan pergerakan air melalui permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Ini terjadi ketika curah hujan melampaui kemampuan tanah untuk menyerap air hingga air mulai mengalir ke atas permukaan tanah. Nah, air permukaan terjadi di berbagai skala, mulai dari aliran di sepanjang saluran drainase kecil hingga banjir besar yang mempengaruhi daerah yang luas. Aliran permukaan sangat penting dalam memelihara kehidupan air di ekosistem, maupun itu ekosistem darat, laut, dan sebagainya. Namun, aliran permukaan ini juga dapat berlebihan yang menyebabkan erosi, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Pengelolaan air yang baik dan perencanaan tata guna lahan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari aliran permukaan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada proses transpirasi. Transpirasi merupakan proses alami di mana tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar mereka dan mengeluarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk uap air melalui stomata di daun mereka.
Nah, ini merupakan salah satu komponen utama dalam siklus air yang membantu memindahkan air dari tanah ke atmosfer. Nah, proses transpirasi ini dimulai ketika akar tumbuhan menyerap air dari tanah melalui proses osmosis. Nah, air kemudian naik melalui pembuluh tanaman menuju daun. Nah, ketika air mencapai daun, disitulah sebagian besar air menguap ke udara melalui stomata yang merupakan struktur kecil di permukaan daun. Nah, ini berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar untuk permukaan gas dan penguapan air. Perkenalkan, nama saya Kesia Cinderella Satima dengan NIM 220109501011. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi mengenai macam-macam siklus air. Macam-macam siklus air terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan siklus panjang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai 2 siklus, yaitu siklus pendek dan siklus sedang. Baik, di sini kita akan melihat lebih dekat proses dari siklus air pendek. Nah, pertama-tama air akan mengalami proses evaporasi ataupun penguapan ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu, air akan mengalami yang namanya kondensasi atau membentuk awan. Nah, awan yang sudah tidak mampu lagi menahan beban dari air akan mengalami yang namanya proses presipitasi, di mana proses presipitasi ini adalah proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Baik, perkenalkan nama saya Rosvita Sariar dengan NIM 220109502016. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu siklus air. Kita lihat pada media ini siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin, kemudian di ketinggian tertentu uap air mengalami proses kondensasi di atas, kemudian akan menjadi hujan yang jatuh ke daratan. Setelah air hujan jatuh ke dataran, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan seperti media ini. Kemudian air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut.